Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu penata acara yang saya hormati, yang telah memberi peluang waktu kepada saya untuk tampil di hadapan jamaah yang maksud dan tujuan untuk menyampaikan ceramah. Sohibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Nopa, Ibu Nopa beserta keluarga yang saya hormati. Sohibul Fadilah para guru-guru, para pimpinan majlis taklim dari berbagai majlis taklim, wabil khusus majlis taklim An-Nuriyah yang saya hormati, juga kepada Ibu Kepala Desa Karangreja beserta jajaran staf yang saya hormati, para tokoh, para kesepuhan, para orang tua yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah pengajian bulanan merangkap peringatan Isra Mi'raj yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersama-sama kumpul ngariung di haflah mubarakah, ruangan pembinaan akhlak, yaitu ruangan di mana kita adakan pengajian. Semoga dengan ngaji rohani kita sehat, dengan ngaji hidup kita penuh semangat, dengan ngaji semoga jauh dari segala dosa dan maksiat, dengan ngaji semoga tinggi harkat derajat, dengan ngaji hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Isra Mi'raj dari dulu sampai sekarang selalu kita kembangkan, selalu kita budayakan, kita tradisikan, kita siarkan. Tujuannya adalah supaya hati ini tetap hidup, supaya hati ini tetap bergerak untuk selalu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup kita dan tugas hidup kita harus benar-benar nyinkron. Tugas hidup sesuai dengan perintah Allah,
tujuan hidup sesuai dengan perintah Allah. Jangan bertolak belakang. Apa Pak Ustadz tujuan hidup kita dan apa tugas hidup kita? Tugas hidup kita lihat ayat dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Jadi andai kata hidup enggak nyembah Allah, rugi. Andai kata hidup enggak kenal Allah, berarti enggak punya tugas hidup. Betul Ibu? Begitu. Jadi meureun hidup kita untuk ibadah. Andai kata hidup kita untuk berlomba kecantikan, akan punah. Andai kata hidup kita untuk berlomba mencari kekayaan, itu pun akan kita berpisah. Betul begitu. Andai kata hidup kita mengejar pangkat dan jabatan, itu pun akan berakhir. Tapi hidup kita dihias dengan ibadah. Ibadah itulah yang menghantarkan kita kepada Allah dan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Paham? Nah, seperti itu. Kalaulah yang namanya ibadah sebagai tugas hidup, jangan ditinggal. Kalaulah yang namanya ibadah sebagai program hidup, jangan kita tinggalkan. Jadikanlah seluruh aktivitas hidup kita ini dijadikan sebagai ibadah. Rumah tangganya ibadah, bertaninya ibadah, ngangon kambingnya ibadah, dagang loteknya ibadah, menjadi pejabatnya harus jadi ibadah. Menjadi apapun kita, apapun aktivitas hidup kita, apapun profesi hidup kita, hendaknya menjadi nilai ibadah. Mengapa demikian Ibu? Karena ibadah tugas hidup. Nomor 2. Apa Pak Ustadz tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah Allah. Mengapa Allah sebagai tujuan hidup kita? Andai kata Ibu memilih hidup ini, memilih tujuan hidup ini bukan Allah, misalnya milih kekayaan, siang malam pagi sore sibuk dibuatnya mencari kekayaan yang menjadikan sebagai tujuan hidupnya, pengen kaya raya, pengen sukses, pengen bahagia dengan meraih banyak harta. Betul. Istilah orang Sunda, luhur kuta gede dunia, bro di juru, bro di pantong ngelayah di tengah imah. Kalaulah emang itu tujuan hidupnya, ingat waktu akan berakhir. Berakhirlah kekayaan kita. Berarti salah dan keliru kalau tujuan hidup hanya untuk mencari kekayaan. Apalagi sampai korupsi, apalagi sampai mencuri, apalagi sampai menipu, apalagi sampai Ibu sanggup menjual diri demi kekayaan dunia. Na'udzubillah min. Bagaimana atuh? Kalau Allah tujuan hidupnya, Allah yang punya neraka. Kalau Allah tujuan hidupnya, Allah yang punya surga. Enak. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, engkaulah tujuan hidupku. Allah tujuan hidup. Semua akan lenyap, Allah tetap ada. Semua akan binasa, Allah tetap ada. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk selain Allah bakal hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal, yang tetap zat Allah, yang kekal abadi zat Allah. Oleh karena itu, ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuan hidupku.
Waridhoka matlubi, ridomu, pahlamu, rahmatmu, ku cari-cari, ku kejar-kejar. Orang sibuk ke sawah, ngancok, nyari anak betripo sama sepatu. Ya Allah, lah iya. Sampai lupa ngaji, kita masih sibuk ngejar-ngejar, nyari-nyari ridho Allah. Ini taklim, ini ngaji adalah waridhoka matlubi, mengejar ridho Allah. Insya. Lihat kalau ridho mah duduk di sini udah indah aja udah. Padahal di rumah punya sofa. Sampai empuk. Bener. Nyaman. Kipasnya bagus, bahkan AC. Tapi karena waridhoka matlubi, mencari-cari ridho Allah, melangkah dari rumah ke majlis taklim, pengen ngaji, pengen dengar ceramah agama. Waridhoka matlubi, insya Allah mendapat ridho Allah. Emang begitu? Ya. Ada satu keterangan manin taqola liyata'allama ilman. Gufirullahu qobla ayah tua, barang siapa yang mau melangkahkan kakinya tujuan mau ngaji, diampuni dosa-dosanya sebelum ia melangkah. Waridhoka matlubi, insya Allah meraih ridho. Gitu. Awas, gelang begubed suatu saat bakal terlepas atau dilepas. Kalung ampe nyekek leher, modar sekalian, nyiksa amat. Suatu saat bakal terlepas atau dilepas. Siapa yang melepasnya? Suami kita. Dipretelin tuh gelang ama kalung. Orang kitanya udah meninggal. Iya. Ya Allah. Kasih atuh roknya jangan. Kasih atuh seragam yang tahun belah sono jangan. Kasih atuh BH-nya jangan. Telanjang bulat. Diganti dengan kain kafan sebagai baju terakhir. Gelangnya dipindahkan ke tangan istrimu. Coba sedihnya kayak apa baik. Kalau yang dibahasakan waridhoka matlubi, ridho Allah yang ku cari, bukan perhiasan dunia, bukan kesenangan dunia, bukan kekayaan dunia dan sebagainya. Kalau ridho Allah yang dicari, dia dapatkan ridho Allah, jangankan ke surga, di neraka pun neraka nggak akan pernah sanggup membakar kita. Mengapa demikian? Kan neraka panas, sebagai rajanya api, tapi kenapa nggak bisa membakar? Ada ridho Allah dalam tubuh orang tersebut. Waridhoka matlubi. Kalau dari ridho Allah yang dikejar udah nggak ada kecewa. Ditipu nggak kecewa, dihina nggak kecewa. Yang penting Allah ridho. Ridho Allah surga didapat. Ridho Allah neraka terhindar. Waridhoka matlubi. Setelah tujuan hidup Allah, kebutuhan hidup adalah ridho Allah. Bagaimana? Untuk semangat kita ngaji, untuk semangat kita sholat, untuk semangat kita puasa, untuk semangat kita segala macam ibadahnya. Atini mahabbataka. Ya Allah, berikanlah aku kecintaan yang mendalam kepadamu. Bila cinta melekat, tai ayam rasa coklat. Hebatnya itu yang namanya cinta. Padahal bocahnya jenong item lah. Dikarenakan cinta, doh neng, gening tenyana gelis lir bulan purnama,
jadi buah hati anak mi dedeh kabina-bina. Siang gelisah, malam gelisah, gara-gara mabok cinta ama si Sarboah. Ya Allah, tuh begitu. Enggak ada celah bagi cinta, enggak ada perlakuan kasar bagi cinta. Betul? Coba bayangkan dan pikirkan, jabarkan itu cinta kemanapun dan dimanapun berada. Kaji bahasa cinta. Cinta dikala melihat sempurna, padahal yang dilihat banyak kekurangannya. Dinda, bagiku kau sangat sempurna. Jika kau ke kandang kambing, kau mirip. Dinda. Sempurna, dia berkata. Tatkala cinta bekerja, enggak memikirkan berapa upah atau gaji yang diberikan. Tanpa upah, tanpa pamrih, ikhlas. Aa, capek, berapa duit saya ngasih kuliah atau upah untuk Aa? Tak perlu. Melihat kau senyum, rasanya gembira. Berbahasa lembut, sopan, santun, penuh pujian. Andai kata bekerja, enggak pernah minta upah. Betapa hebatnya pengaruh cinta. Atini mahabbatak. Kalau sudah dapat cinta di hati ini kepada Allah, itu ibadah enggak ada yang berat. Ibadah enggak ada yang namanya berasa males. Apalagi ngaji sebulan sekali. Walaupun habis dohor ini pengajian, dia jam 6 pagi udah nyampe ke sini. Mau ngapain? Habis di rumah banyak yang nagih. Ya Allah ya Rabbi, atini mahabbataka, dengan rasa cinta bangun malam enggak berat. Bener? Ada telepon berbunyi, telepon berdering. Begitu dilihat jam 1 malam. Pas begitu lihat HP, sang kekasih. Kira-kira seneng apa jengkel? Kenapa seneng? Ada Cin. Aduh, Dinda, ada apa gerangan? Orang kampung bahasanya, maka nyebut Dinda. Iya. Udah punya anak 2. Malu, ada apa? Kayak gini. Ya Allah. Kapan wayah dipanggil sama yang dicintainya, dia nggak ada bahasa berat untuk melakukannya. Betul? Atini mahabbataka. Setelah tertanam kecintaan kepada Allah, merenan mau bakalan berat melakukan segala ibadah yang diperintah oleh Allah. Yang keduanya, wa ma'rifatak. Berikanlah di hati ini rasa kenal kepadamu yang sedekat-dekatnya, kenal yang sekenal-kenalnya sampai tertanam dalam jiwa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut padahal banjir melanda. Iya, enggak ada rasa takut padahal corona sedang nyanter-nyanternya. Betul. Gua ada rasa takut kiong, tikus, iya menyerbu sawah. La khaufun alaihim, gak ada rasa takut apapun bencana dan apapun yang terjadi alam dunia. Karena semuanya tidak akan pernah terwujud atau terjadi tanpa izin Allah subhanahu. Jodoh pati bagja celaka orang tengah boga-boga. Iya. Yang namanya jodoh emang kita tahu? Enggak ada. Walaupun ibu pacaran sama orang sini 16 tahun, pada waktunya menikah sama orang Teluk Bango. Jodoh pati bagja celaka orang tengah boga-boga. Lah emang bener. Ayo, saya punya pacar orang sini 16.
Emang sedikit. Iya, kebanyakan nenek-nenek. Ya Allah ya Robi, kenapa jodoh saya di Sukabumi? Iya, ama tuh begitu. Ya Allah ya Robi. Jodoh pati. Apa pati teh? Kematian. Kita tidak pernah tahu mati di mana, kapan itu mati, lagi apa kita mati, semua rahasia Allah. Jodoh pati bagja, bahagia. Apakah kita bahagia dengan hadirnya harta? Apakah bahagia dengan tidak ada harta? Itu semua rahasia Allah. Oh pasti Pak Ustadz banyak duit bahagia, belum tentu. Kemarin saya ngedengar kabar adik dan kakak dibunuh sama adiknya si kakak gara-gara pembagian waris tidak merata. Yang seharusnya bahagia punya banyak waris, ya Allah, tapi malah petaka yang tiba. Kenapa? Allah nggak menghendaki bahagia melalui harta. Karena semuanya kebahagiaan bukan terletak duit, tetapi Allah yang menakdirkan. Betul? Begitu. Jodoh pati bagja celaka. Kita nggak pernah tahu di mana celaka kita, musibah kita di mana, nggak ada yang tahu. Semua rahasia Allah. Banjir datang, emang tahu kulkas mau kerendam? Ayo. Iya. Seperti itu. Semua nggak ada yang tahu. Waktu banjir gede rumah saya nggak masuk air. Lah kemarin kenapa air masuk ke rumah? Nggak tahu gentengnya bocor. Naas banget, nggak ada yang nyumbang. Ayo, orang udah selaman-laman kering, saya yang ribut kebasahan. Ya Allah, sampai Oco yang tadinya mau hadir nggak bisa hadir gara-gara kemarin. Kaget ada air masuk ke dalam. Lanjut. Jodoh pati bagja celaka, kurang tengah boga-boga. Artinya itu rahasia Allah. Gitu. Ini bencana nih. Musibah udah macam-macam. Gunung meletus, gelombang tsunami, longsor, gempa bumi, penyakit corona enggak kunjung sudah. Tadi Bu Lurah ngasih tahu lagi ada corona yang aneh lagi. Buju Buneng. Ayo coba. Ayo. Iya. Udah capek ngurusin banjir corona, orang pulang-pulang. Iya. Sekarang lagi rame masalah miras. Iya, ada isu dilegalkan oleh pemerintah, rame lagi. Dari dulu gitu Quran udah ngebasmi abis-abisan. Yang namanya miras mah haram. Enggak boleh dikonsumsi, dijual belikan secara bebas. Bari enggak diizinin enggak apa, tetep yang mabok mah banyak. Apalagi dibebasin, bisa-bisa Ustadz mabok. Mabok cinta. Tuh begitu. Ya cinta kepada guru, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri. Ya romanya miring baik, tanggapan yang apa sih? Sabar, sabar. Iya, udah jelek baik udah. Iya. Biar saya soleh banget, tetep jelek. Agen. Iya. Masalah miras, minuman keras. Minuman keras yang dibolehkan cuma satu, yaitu es batu. Ya. Itu mah keras kayak halal itu mah. Ya Allah, boleh cerita ini? Boleh cerita? Iya. Ini bahayanya miras. Di zaman dahulu ada seorang ulama ahli ibadah.
Rajin ibadah yang ibadahnya luar biasa, yang kagum bukan hanya manusia, bahkan malaikat-malaikat di langit pun kagum terhadap ibadahnya itu ulama. Hebat banget ya Bu ya. Kita ibadah pengen istilahnya dikagumin sama orang sekampung ya susah. Ini mah ulama luar biasa. Malam malaikat rame mengaguminya, pagi malaikat geger mengaguminya, siang, sore, setiap waktu malaikat rame memuji-muji kepada ulama yang ahli ibadah. Kalaulah malaikat yang memuji itu luar biasa, sebab penilaian malaikat itu nggak pernah salah. Beda dengan penilaian manusia. Nah, singkat cerita. Sebab kalau nggak disingkatkan, ini menelan waktu kurang lebih 6 jam setengah. Lama. Iya. Sebentar saja. Dilamain juga, waduh. Orang ngaruh sama isi amplop, pasti gitu-gitu juga. Lah, ayo. Ya Allah ya Robbi. Apa baik ngebanyol. Ya kalau ada mau usahain beng apa sih jadi repot baik. Lanjut. Begitu sedang mengeluk-elukannya para malaikat di langit kagum terhadap ibadahnya itu ulama. Konon kabarnya minimal tahajudnya paling sedikit 500 rakaat. Saking hebatnya ibadah itu ulama. Sebut saja yaitu Barsiso. Syekh Barsiso ini adalah ahli ibadah. Yang ibadahnya menjadi kagum para malaikat. Dikala kagum malaikat, Allah berkata, hei para malaikatku, orang yang kau kagumi tentang ibadahnya kepadaku, ketahuilah dia bakal menjadi penghuni neraka. Kaget enggak Ibu? Kaget enggak kira-kira? Kalaulah orang yang sampai ratusan rakaat dia tahajudnya, zikirnya sampai tasbih pada putus-putusin bro. Quran sampai lecek. Sampai dikatakan dia bakal menjadi penghuni neraka. Bagaimana kita yang mulutnya bukan buat berzikir tapi buat ngomelin laki gara-gara corona. Lah emang bener. Gara-gara corona saya yang biasa ceramah, gara-gara corona saya diceramain sama bini. Tuh begitu. Yang ibadah kita andai kata dohor paling sempat jam 1:30. Paling banter itu. Dikala kita subuh jam 5:30, jam berapa tahajud? Subuh aja jam 5:30. Ahli ibadah Allah nyatakan dia menjadi penghuni neraka. Inilah jaiznya Allah. Kita nggak boleh sombong terhadap amalan kita. Betul? Rasa agul dengan rajin ngaji, rajin sholat. Justru orang yang benar mah tambah takut kepada Allah. Takut ibadahnya enggak diterima. Takut ada rasa sombong di hati. Iblis nggak denger. Allah berkata demikian, iblis nggak denger. Artinya iblis ada celah, ada jalan untuk menggoda itu Barsiso. Kenapa ada jalan? Karena Allah sendiri menyatakan dia bakal menjadi penghuni neraka. Ceritanya iblis turun ke dunia. Orang iblisnya gemuk. Coba kalau iblisnya kayak Manopa.
pelan. Lah ini mah orang kayak Mas Sidik. Ya Allah, ya Rabbi. Tentunya setan ini menampakkan wajah bukan wajah aslinya, bahasa bukan bahasa aslinya, sifat bukan sifat aslinya, dalam tata cara bahasa bukan apa aslinya. Trik yang dia gunakan adalah trik ulama, memakai pakaian jubah, kemudian udeng begubet obat nyamuk. Ya Allah, datang ke Barsiso, assalamualaikum, paseh pokoknya. Siapa tahu dia namanya iblis, nggak tahu. Ya Allah, iya. Akhirnya dia berteman kesana kesini, berteman. Lama-lama berteman, Barsiso semakin hebat, ya, melihat ibadahnya itu temennya. Sobat, kau ibadah sehebat ini, padahal Barsiso ibadah hebat, tapi ngelihat temennya jauh lebih hebat. Ini orang yang ahli ibadah rasa iri, kepengen hebat juga ibadahnya. Itu ya orang yang ahli ibadah mah, Bu. Kalau kita mah bukan ngelihat yang ahli ibadah, ngelihat yang gelangnya gede iri. Iya, ngelihat yang rumahnya gede bagus iri, lihat yang kebunnya lega iri. Iya, tahu lebah orang lihat yang badannya gede iri enggak ya? Enggak. Nah, Ibu, disitulah Barsiso berkata, sobat, sebenarnya saya pengen ibadah seperti kamu. Bagaimana sih rasanya? Apa kata setan yang menjelma ulama teh? Sobatku, kau tidak akan bisa ibadah seperti aku kecuali kau melakukan dosa yang besar.